Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dani, perkenalkan saya Esra Nugroho dengan NIM akhir 057. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu mekatronika dan bagaimana kita mempelajari mekatronika selama 1 semester ke depan. Jadi pada dasarnya mekatronika merupakan kesemuan dari mekatronik, gabungan dari kata mekanik dan juga dengan kata elektronik, di mana adalah suatu ilmu yang mengkomunikasikan secara sinergis antara rekayasa mekanik, elektronik, dan juga sistem kontrol itu sendiri. Jadi mekatronika diteruskan oleh Tetsuro Mori dari Yasakawa Electric Company pada tahun 89, namun pada tahun 82 sudah lepas dari kata mekatronik, jadi bisa dipakai secara general juga. Lalu di sini juga ada beberapa ilustrasi tentang mekatronik itu sendiri, di mana mekatronik adalah komponen, beberapa kumpulan komponen yang bisa yang akhirnya bakal jadi mekatronik itu sendiri, yaitu ada dari mekanika atau aktuator, ada dari sensor aktuator, ada dari elektronika sendiri atau sensornya sendiri, lalu dari sistem kendali, ada informatika atau controllernya sendiri, atau dengan juga dengan pemodelan. Jadi segini satu ke nextnya. Lalu di sini juga ada beberapa komponen utama dari mekatronika sendiri, yaitu yang pertama adalah sistem mekanik, di mana membentuk kerangka fisik perangkat tanggung jawab untuk mengubah energi menjadi gerakan ataupun gaya. Contohnya adalah roda gigi, motor, linkage, dan tuas. Lalu yang kedua ada sensor, yaitu perangkat yang bertugas mengumpulkan data dari lingkungan seperti temperatur, tekanan, atau posisi sensor merupakan indera dari sistem mekatronika itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah aktuator, di mana komponen yang bertanggung jawab untuk melakukan aksi fisik atau gerakan berdasarkan sinyal dari sistem kontrol, contohnya adalah pada motor listrik, aktuator hidrolik, dan juga aktuator pneumatik. Lalu juga ada sistem kontrol atau komputer atau microcontroller, dan adalah otak dari sistem mekatronika sendiri, yang nantinya dia akan memproses data dari sensor dan mengeluarkan perintah kepada aktuator, dan ini melibatkan logika pemrosesan dan juga kontrol dari digital. Lalu nextnya ada software, di mana digunakan untuk menjalankan algoritma dan menjalankan operasi sistem. Perangkat lunak mengolah data, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi contohnya software Arduino IDE, lalu ada yang ke selanjutnya ada sistem elektronik dan kelistrikan seperti transistor, dioda, kapasitor, dan sirkuit terpadu atau IC yang mendukung fungsi pengolahan sinyal, transmisi, dan juga daya pada sistem itu sendiri. Lalu apa sih tujuan dan manfaat dari mekatronika itu sendiri? Yang pertama, otomatisasi sistem dan peningkatan efisiensi, lalu ada pengurangan kesalahan manusia dalam proses industri, lalu ada peningkatan kualitas produk dan juga layanan. Lalu yang keempat, ada integrasi teknologi untuk menciptakan sistem cerdas itu sendiri. Lalu gimana sih contoh penerapan mekatronika di industri 4.0 sekarang bakal menjadi industri 5.0 untuk kedepannya lagi. Yang pertama pada bidang robotika ada robot industri, robot medis, robot edukasi. Lalu pada otomatisasi industri ada konveyor otomatis, tangan robotik, dan juga mesin CNC. Lalu ada yang ketiga ada otomotif, sistem pengereman ABS, cruise control, dan juga pada otomatis. Lalu pada keempat ada peralatan rumah tangga, mesin cuci otomatis, vacuum cleaner robot. Kalau ada pertanian cerdas, ada pertanian, sistem irigasi, otomatisasi. Dan juga ada beberapa yang bisa diterapkan di bidang tenaga medis juga, seperti ada robot yang bisa menjalankan operasi, lalu ada inovasi buat kursi roda otomatis menggunakan sensor jarak dan juga sensor cahaya, jadi bisa membantu tenaga medis untuk mengantarkan pasien tanpa harus melalui jarak dekat, jadi bisa dikontrol dengan jauh melalui sensor-sensor tersebut. Lalu kesimpulannya sendiri adalah mekatronika adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan teknik mekanik, elektronik kontrol, dan teknologi informasi untuk merancang sistem cerdas dan otomatis dan mengintegrasikan berbagai teknologi. Mekatronika memungkinkan terciptanya solusi yang efisien, presisi, inovatif dalam berbagai bidang industri, otomotif, robotika, dan hingga rumah tangga. Jadi juga manfaat dari mekatronika sangat banyak, tapi juga sebagai generasi muda kita juga harus memperhatikan kekurangannya juga. Yang pertama ada pengurangan lapangan pekerjaan, lalu juga dengan biaya yang lebih besar untuk awalnya. Jadi saat industri itu menggunakan mekatronika, maka mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi untuk di awal, namun akan efisiensi di akhir. Jadi perlu diketahui juga, perlu disimpulkan juga mekatronika memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada mohon maaf, ada kurang salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.